qawli. Mbak Susi kok nggak keluar suaranya ya? Mbak Susi. Oh, saya ulang ya Ustaz. Ya sudah. Enggak. Tadi termute kayaknya. Oh gitu. Yang kami hormati Ustadz Doni Amir, lan wasalan di Surabaya di kajian Muslimah Baitul Haq yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Ibu Husnul selaku Ketua Muslimah Baitul Haq beserta para pengurus. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah hadir pada kajian online Zoom Muslimah Baitul Haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya karunia, banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, wabil khusus muslimah ya, jadi mayoritas muslimah pagi hari ini. Itu ibu-ibu yang saya hormati dari majelis taklim atau pengajian muslimah Baitul Haq di perumahan Ibu, Ketintang Permai ini perumahan ya? Betul Ustaz. Di perumahan Ketintang Permai di Surabaya. Alhamdulillah, wabil khusus yang saya hormati Ibu Ketua yaitu Ibu Husnul dan Ibu Moderator Ibu Susi dan ibu-ibu yang lain yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita semua yang kita rasa, baik yang mampu kita pahami maupun yang belum mampu kita pahami. Demikian pula segala puji, segala kemuliaan milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua yang berasal dari ketiadaan. Ketiadaan itu maksudnya dulu kita nggak punya apa-apa. Dari pertama sekali kita berasal dari ketiadaan, tidak ada modal apa-apa kita. Kemudian Allah ciptakan dan kemudian Allah berikan segalanya yang juga bukan merupakan milik kita. Kita lahir tanpa membawa apapun juga. Ya, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga lah yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan sekarang ini yang justru lebih penting daripada kehidupan yang sekarang kita jalani, karena kehidupan yang berikutnya nanti ini tanpa batas. Sehingga mudah-mudahan kita berharap dan berdoa serta berusaha agar kita nanti memasuki kehidupan yang baru itu dalam keadaan yang husnul khatimah, keadaan yang bahagia, yang riang gembira. Ya, insya Allah semua kita akan masuk ke pintu gerbang kehidupan berikutnya nanti itu dalam keadaan yang paling baik dari seluruh hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
telah berikan, telah tinggalkan untuk kita dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimah wal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, serta juga ada bapak-bapak ya sedikit. Pada kesempatan hari yang mulia ini, di bulan Rajab ya, di pertengahan bulan Rajab ini, bulan haram yang mulia ini, insya Allah kita akan mentadaburi satu surat yang luar biasa. Kita mulai dari surat Al-Balad ya, surat Al-Balad. Kenapa begitu? Karena ternyata memang banyak yang harus diluruskan dalam pemahaman kita sebagai kaum muslimin di Indonesia ini, yang tanpa sadar kalau tidak segera diluruskan betul-betul akan berbahaya. Saya menyebutnya seperti bom waktu. Makanya awalnya saya mengusulkan kepada Pak Indradi waktu ngobrol lewat WA surat yang lain, tapi saya pikir saya revisi karena ini teramat penting. Nanti kita sampai ke sana. Apa yang dimaksud apa yang saya maksud dengan bom waktu tadi itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya men-share screen di layar ibu-ibu dan bapak sekalian yang hadir. Mudah-mudahan bisa disaksikan dengan baik, bisa dilihat dengan jelas. Surah Al-Balad ya. Jadi penting sekali ya kita membuka Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, bahkan meriset ya isi Al-Qur'an sesuai dengan apa yang kita alami sekarang ya, karena zaman berubah, Al-Qur'annya tetap, isinya tetap, tapi mungkin tipe waktu, tipe masalahnya itu berbeda, sehingga perlu kita meriset Al-Quran, membuka lebih dalam lagi, memahaminya betul-betul, karena konteks hidup kita sudah ada banyak yang berubah dari konteks Rasulullah dahulu. Jadi prinsipnya sama, Al-Qurannya tidak berubah, tapi masalah yang sedang kita hadapi boleh jadi lebih beragam atau bermacam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai buka surah Al-Balad ya. Kalau boleh ibu-ibu juga buka di rumah, kalau pegang mushaf silahkan. Jadi total ada 20 ayat, surah ke-90 ya, surah Al-Balad ini. Kalimatnya luar biasa, insya Allah mungkin kita akan bahas 3 ayat pertama, yaitu la uqsimu bihazal balad wa anta hillun bihazal balad wa walidin wa ma walad. Ya, mudah-mudahan juga sudah banyak yang hafal ya surah Al-Balad ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin jelaskan dulu bagaimana surah Al-Balad ini memiliki keistimewaan yang tinggi dibandingkan beberapa surah yang lain ya. Jadi bukan berarti ada satu surah yang lebih tinggi yang lain, tidak. Tapi dari segi spesifik kekhususan yang dia miliki, ada satu keindahan yang tidak dimiliki di surah yang lain. Walaupun tidak menjadikan surah yang lain itu kurang mulia, tidak, sama. Semuanya sama mulianya. Tapi secara spesifik ada perbedaan yang membuat dia memiliki keindahan yang unik yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya qasam ya, qasamullah. Qaf, sin, dan mim ya, qasam. Qasam itu artinya sumpah. Qasamullah. Qasamullah ya, sumpah Allah. Ya kita tahu kalau orang bersumpah itu berarti kan sesuatu yang luar biasa. Kan? Orang mau jadi gubernur harus disumpah. Orang mau jadi wali kota disumpah. Orang mau jadi presiden harus disumpah. Karena disitulah letak tanggung jawabnya. Apakah benar dia? Apakah bisa nanti kalau dia keliru atau salah mengemban tidak amanah, kita bisa tuntut lewat qasam itu. Jadi sumpah itu betul-betul tidak mudah, tidak sederhana ya, sumpah. Sekarang bayangkan yang bersumpah adalah Allah. Allah pemilik semuanya, pemilik alam semesta ini, dia yang bersumpah, Allah. Ya. Nah, itu ya. Jadi kebayang betapa dahsyatnya sumpah ini. Tapi ibu-ibu, nah ini dia yang membuat surat Al-Balad ini berbeda. Dibandingkan semua sumpah Allah yang lain di dalam Al-Quran, ya, semua sumpah itu memiliki kebiasaan yang sama,
kecuali beberapa kali, termasuk salah satunya di dalam surat Al-Balad. Jadi saya mau katakan begini, di dalam Al-Quran sumpah saja luar biasa, tapi sumpah itu ada sumpah yang levelnya B, ada yang sumpah yang levelnya A. Kalau makanan pedas ada level 1 sampai level 10 gitu kira-kira ya. Cabenya 10 biji, nah itu level 10 tuh. Nah, sumpah Allah di surat Al-Balad ini level 10 gitu, Bu. Level 10. Kenapa kok begitu? Nah, karena sumpah-sumpah yang lain, sumpah saja, sekali lagi ya, saya ulangi, sumpah saja sudah luar biasa. Ini level 10-nya dari sumpah itu. Kenapa begitu? Karena sumpah-sumpah yang lain, Ibu-ibu, ya, biasanya akan menggunakan huruf waw. Waw itu qasam, ya. Termasuk di ayat ketiga, itu ada sumpah juga di sini ya. Wa walidin wa mawalad. Ini model sumpah. Sumpah Allah. Ya, sebagaimana yang lain kita tahu ya, misalkan surat Al-Asr misalnya, wal asri, Allah bersumpah demi asar. Kemudian wal fajri, walayalin asyri misalkan, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Kemudian demi duha, wadduha, walaili iza saja. Semua memakai waw, ya. Namanya waw al-qasam, waw al-qasam, ya. Waw sumpah. Nah, ini waw al-qasam. Itu sumpah yang level 1 lah, kira-kira begitu ya, level 1. Nah, ini ada sumpah yang berbeda, dengan cara penyampaiannya berbeda. Nah, inilah yang level 10. Gimana bedanya? Karena dimulai dari huruf lam alif atau tidak. Nah, ini sumpah lam alif. Dan di dalam keseluruhan isi Al-Quran, sumpah yang seperti ini, saya menamakan, mohon izin ya, ini istilah saya saja. Sumpah yang level 10 ini cuma ada beberapa kali saja di dalam Al-Quran. Satu di dalam surat Al-Balad ini, kemudian di dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75, surah ke-75, surat Al-Qiyamah, juz yang ke-29, ya, sama seperti ini, la uqsimu bihazal balad, ya, sumpahnya dimulai dari lam alif, dan kemudian satu lagi nanti kita akan temukan di surat Al-Waqi'ah, surat ke-56, mulai dari ayat keberapa itu ya? 73. Ya. 76 ya. Sebentar, saya lupa nomor ayatnya, saya bukan. Surat ke-56. Maaf ya, saya lupa nomor ayatnya ini. Surat 56, Ibu, surat Al-Waqi'ah ya. Ayat yang ke-75. Nah, 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nah, sama itu ya, sumpah juga. 756, 75. Nah, kalau tadi Al-Qiyamah surat 75. Nah, kalau ini nomor ayatnya yang 75. Surat 56, surat Al-Waqi'ah nomor 75. Nah, itu sumpah-sumpah yang memakai huruf lam alif, ya. Dan satu lagi di surat yang kita bahas ini ya, surat 90. Nah, itu. Nah, jadi luar biasa. Ini sumpah di atas sumpah. La uqsimu bihazal balad. Di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Di surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Nah, itu ada kalimat begitu, penjelasan lebih dalam lagi pada ayat 76-nya. Ini adalah sumpah yang paling agung, ya, yang paling besar. Ya, dengan tanda-tanda ada lam alif, ya. Innahu laqasamul law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim, dan seterusnya di surat Al-Waqi'ah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Nah, kenapa ini sumpah yang levelnya lebih tinggi, ada huruf lam alif ini? Karena dalam struktur bahasa atau linguistik, secara mudah kita bisa membaca atau memahami begini. La, ya, dimulai dengan kata la, demikian pula syahadat kita ya, la ilaha illallah. Tidak. Apa-apa yang dimulai dengan kata tidak, ibu-ibu, nah ini butuh perenungan. Apa-apa yang dimulai dengan kata tidak, itu artinya ya, sudah melampaui pengetahuan tentang yang lainnya. Maka dia berani mengatakan tidak. Gitu ya. Umpamanya, ada orang tanya begini, ya, kebetulan saya penggemar soto nih, Ibu. Ada umpamanya orang tanya begini.
soto yang enak di kota Surabaya itu di mana? Nah, terus teman-teman semua ngomong, ada 10 orang, oh di jalan jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan ini. Ada satu orang yang memang sudah mencicipi semua soto di seluruh kota Surabaya. Dia tahu persis. Maka dia akan mengatakan, tidak. Tidak. Tidak ada soto yang enak kecuali di Jalan Anu. Wah, misalkan begitu ya. Tapi kita tahu kualitas orang ini memang dia ngerti betul. Sehingga kita semua percaya dengan kata-kata la-nya itu tadi. Gitu ya. Begitu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kualitasnya adalah kita tahu ilah-ilah yang lain dan kita tidak memilih itu. Maka kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, demikian pula pada konteks sumpah kita ini, ibu-ibu. Ya, tidak. Ya. Maka tidak ada lagi yang lain yang lebih penting. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah. Jadi, sumpah ini diketengahkan Allah untuk sesuatu yang lebih penting dari yang lain yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita diskusikan. Maka itu kalimatnya la. Nah, ya, dimulai dari kata-kata la. Oke. Yang kedua, ya, yang membuat surat ini hebat adalah, ya, yang luar biasa adalah nanti sumpah berikutnya, yaitu pada ayat ketiga, ibu-ibu, ya, sumpah berikutnya pada ayat ketiga itu adalah satu-satunya sumpah di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi sumpah yang seperti ini di dalam Al-Quran yang membawa atau memakai hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya, yaitu bapak dan anaknya. Ya. Jadi sumpah-sumpah yang lain itu Allah pakai matahari, bulan, bintang, demi waktu malam, waktu duha, waktu siang, gitu ya, demi jiwa, ya, demi hari kiamat. Ya. Cuma satu, ya, di seluruh isi Al-Quran, yaitu Allah bersumpah demi hubungan seorang manusia ya, dengan manusia lainnya. Dan tidak ada lagi yang seperti ini, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, yaitu ayat yang ketiga ini, ya, yaitu wa walidin wa ma walad. Oke. Sekarang kita pelan-pelan masuk ke ayat yang pertama. La uqsimu bihadzal balad, ya. Tidak tadi, ya, kalimatnya tidak. Saya bersumpah. Sumpah-sumpah yang lain mungkin tidak perlu kalau sudah berkaitan dengan ini. Kira-kira begitulah, ya. Kalimat la ini luar biasa, dia menjadi awal dari sumpah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ka'bah ini dijadikan sumpah oleh Allah, yaitu negeri Mekah ini dijadikan sumpah oleh Allah, ya. Karena Ka'bah ini, ibu-ibu, ya, adalah satu-satunya bangunan di atas muka bumi ini yang dibangun bukan oleh manusia. Bukan oleh manusia. Oleh siapa Ka'bah itu dibangun? Nah, kita tidak tahu siapa, ya, yang membangun itu, apakah malaikat apa. Tapi yang jelas bukan oleh manusia. Mana dalilnya, Ustaz? Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayat ke-96. Ibu, di awal juz yang keempat. Ya. Nah, itu sebabnya ini sumpah di atas sumpah, gitu ya. Karena ini betul-betul adalah satu-satunya bangunan yang dibangun bukan oleh manusia. Kalimat Allah begini, surat ketiga ayat 96, ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah, ya, rumah ibadah yang paling pertama, yang pertama sekali dibangunkan untuk manusia, ya, itu ya, wudi'a linnas, dibangunkan untuk manusia, lallazi bi Bakkah mubarakah, yaitu yang ada di kota Bakkah. Dulu namanya Bakkah, ya. Ini Bakkah. Bakkah itu diambil dari kata Bakkah yang artinya menangis, ya. Menangis. Kenapa menangis? Karena dulu Nabi Adam dan nenek moyang Hawa, ya, istrinya yaitu Siti Hawa, berjumpa di tempat itu, dia itu di padang Arafah, ya. Beliau berdua menangis, menyesali perbuatannya, kesalahannya yang telah dilakukan di dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah pertama
yang dibangunkan untuk manusia adalah yang di Bakkah Mubarakah itu. Wahudal lil alamin. Maksudnya adalah Ka'bah. Jadi dibangunkan untuk manusia. Manusia pertama datang ke muka bumi ini, bangunan ini sudah ada. Ya, bangunan ini sudah ada. Tapi bukan seperti bangunan yang kita lihat sekarang kalau kita umroh atau haji. Bukan itu. Kenapa? Karena bangunan yang sekarang ini adalah bangunan yang sudah direnovasi oleh awalnya ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surat kedua ayat 127 ya, 127. Nah, itu dia. 127 dari surat Al-Baqarah. Jadi kalimat Allah di situ 127, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim beserta dengan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, bangunan Ka'bah dari pondasinya. Ya. Jadi pondasinya masih ada, bangunannya sudah tidak ada ketika zaman Nabi Ibrahim. Ya. Kuat kemungkinan bangunannya tersapu oleh tsunami ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi tapi pondasinya masih tetap ada, tinggal kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah sebabnya kenapa sumpah ini naik levelnya, ya, tidak seperti sumpah-sumpah yang lain, karena dia adalah satu-satunya bangunan di atas muka bumi ini yang dibangun bukan oleh manusia. Oke, nah kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ke ayat yang kedua. Nah, nanti kita akan banyak di ayat yang ketiga ya, tapi ayat yang kedua ini kita silahkan buka. Kalimat Allah, wa anta hillun bihazal balad. Nah, jadi ceritanya begini, Ibu, ya, Mekah ini atau Ka'bah ini ya adalah tempat satu-satunya yang yang ada bangunan yang dibangun bukan oleh manusia, sehingga sakral sekali tempat itu. Ribuan tahun di tempat ini dihormati kesakralannya. Tidak boleh ada pembunuhan, ditumpahkan darah di area Ka'bah ini, tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun akan menghormatinya. Sampai kemudian datang Rasulullah SAW berdakwah di tempat ini, dan kesakralan itu pun dilanggar oleh orang-orang yang tinggal di Ka'bah atau yang tinggal di Mekah ini, sekitar Mekah ini. Maka itu kalimatnya, wa anta hillun bihazal balad, dan darahmu telah dihalalkan di negeri Mekah ini. Maksudnya ini adalah sebuah pelanggaran besar, ya, sebuah kerusakan besar yang terjadi kepada negeri Mekah ini. Ya. Dari sini kita belajar bahwa rusaknya satu negara, rusaknya sebuah keluarga, rusaknya sebuah komunitas itu bukan dimulai dari ekonomi, politik, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi dimulai dari rusaknya orang-orang yang menghuni tempat itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, orang-orang yang menghuni tempat itu. Nah, maka itu surat ini sedang bercerita kepada kita sekarang. Kita kan membaca Al-Quran sekarang ya, di masa kita modern sekarang ini. Di masa yang sekarang ini. Surat ini sedang bercerita kepada kita. Hai pembaca Al-Quran. Ya. Kalau kalian ingin memperbaiki negara tempat kalian tinggal, kalau kalian ingin memperbaiki komunitas tempat kalian tinggal, kalau kalian ingin memperbaiki yang lebih kecil lagi, keluarga tempat kalian berada di situ, maka formula, rumus yang harus kalian lakukan adalah persis seperti surat Al-Balad ini. Nggak bisa melenceng kepada yang lain. Sebagaimana Allah telah memperbaiki negeri Mekah itu, yang tadinya hilun bihazal balad, pelanggaran besar terjadi di situ, sekarang Allah perbaiki dia. Lewat apa? Lewat surat Al-Balad. Lewat rumus yang ada di dalam surat Al-Balad ini, ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak. Ya, bisa ulangi, message Allah ya kepada kita para pembaca surat Al-Balad ya dalam hal ini adalah kalau kita mau memperbaiki apapun komunitas manusia, baik yang amat besar seperti satu negara, maupun yang mungkin lebih kecil sebagai suatu komunitas, bahkan yang paling kecil sebagai sebuah keluarga, maka jalannya, caranya harus Anda menempuh formula seperti surat Al-Balad ini.
Ya, gitu ya. Tidak bisa menempuh formula yang lain, tidak akan ada isi, atau mungkin kalau berhasil sebentar saja. Kalau tidak dimulai dari sebagaimana Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Balad, telah menjelaskannya formulanya. Nah, apa formulanya? Ya, bagaimana memulainya? Dimulai dari mana kalau kita ingin memperbaiki? Baik itu sebuah negara, komunitas, atau keluarga kita. Ya. Ada keluarga yang rusaknya begini, rusaknya begitu. Ada yang tidak, macam-macam. Ya, rusaknya keluarga itu macam-macam. Ada yang adiknya dengki, ada yang kakaknya pembohong, ada yang, macam-macam ibu-ibu, Masya Allah. Saya merinding kalau bercerita tentang keluarga ini. Ya. Ada yang trauma karena omongan mertuanya, sakit hati. Kemudian ada yang anaknya jadi cacat ya karena stres, trauma ketika melahirkan dan lain sebagainya. Dari mana harus memulainya? Ya, memperbaikinya. Dari mana kita harus berangkat untuk memperbaikinya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, formula dalam surat Al-Balad ini, ibu-ibu, dimulai dari sumpah berikutnya dan sumpah satu-satunya yang berbeda di seluruh isi Al-Quran. Yaitu ketika Allah mengatakan wa walidin wa ma walad, dan Allah bersumpah demi hubungan seorang bapak, seorang ayah dengan anaknya, atau sebaliknya demi hubungan seorang anak kepada bapaknya atau kepada ayah. Nah, semua perbaikan harus dimulai dari titik ini. Ya. Jadi percuma. Ya, percuma kita memulai dari titik yang lain, itu tidak akan signifikan. Ya. Umpamanya sebuah negara atau sebuah komunitas dimulai dari memperbaiki ekonominya. Nanti kalau dijalankan ekonomi itu oleh seseorang yang hatinya masih punya dendam kepada bapaknya, tinggal tunggu kehancuran saja. Demikian pula sebuah keluarga. Ya. Kalau ekonominya baik, uangnya banyak, umpamanya gitu ya, tapi di dalamnya ada hubungan yang tidak baik antara anak dan bapaknya, menyisakan trauma, menyisakan satu perselisihan, menyisakan satu dendam, kemana-mana itu nanti eksesnya ya, larinya kemana-mana itu ibu-ibu, kemana-mana. Ya. Jadi dimulai dari sini, wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah demi bapak dan anaknya. Tentu saja nanti di mana peran ibu-ibu dan bagaimana kenapa bapak? Kita akan jawab pelan-pelan insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengetengahkan begini. Nah, ini surat ini luar biasa, surat Al-Balad ini ya, dengan solusinya ya, langsung to the point, menukik betul-betul ya. Langsung solusinya memperbaiki hubungan seorang bapak dengan anaknya. Ini harusnya menjadi menjadi milik kita ya, formula ini ya. Rumus ini harusnya menjadi milik kita. Tapi justru orang-orang di luar negeri, negara-negara yang justru mayoritas non-muslim, yang memiliki riset-riset ya, tentang bapak dan anak ini. Dan itu terbukti luar biasa, ibu-ibu. Ya, terbukti luar biasa. Saya ingin ketengahkan beberapa ya, sambil terus kita masuk ke dalam surah Al-Balad ini. Jadi solusi ini ya, ini sebetulnya sudah dipelajari oleh banyak pihak, tapi sayangnya bukan kita kaum muslimin. Nah, ini ada survei, ada penelitian, ada riset yang dilakukan di Amerika, di Columbia University ya ibu-ibu, ini kali saya garis bawahi ya, di Columbia University, dan diambil ya, dipublikasikan oleh National Fatherhood Initiative, sebuah lembaga yang diasuh oleh semacam Kementerian Kesehatan di Amerika. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, faktanya luar biasa, mencengangkan sekali ya. Ini fakta riset di lapangan ya. Kalau kita punya Al-Qur'annya tapi kurang risetnya, gitu ya. Kurang risetnya sehingga kita baca Al-Qur'annya, mungkin hafal suratnya, tapi kita tidak paham isi dari maknanya itu. Dari penelitian ini ada beberapa faktor ya, kalau seorang anak itu hubungannya buruk dengan ayahnya ya, dendam atau kurang hangat, ya tidak hangat, hubungannya tidak dekat, maka ya rentan terpapar beberapa hal. Yang pertama,
rentan terpapar dengan narkoba dan penyalahgunaan alkohol. Ya. Jadi dari riset yang dilakukan di Columbia University, ini sekali lagi di layar, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, saya akan garis bawahi, anak-anak yang tinggal dengan 2 orang tua lengkap di sebuah rumah, nih ya, di survei, orang tuanya lengkap, ibunya ada, bapaknya ada. Tapi hubungannya buruk dengan bapaknya, walaupun hubungannya baik dengan ibunya ya. Jadi 2 orang tuanya ada di rumah, ya. Tapi hubungannya dengan bapak buruk, walaupun hubungannya baik dengan ibunya. Maka mereka ini dari hasil survei Columbia University ini, mereka ini 68% lebih mungkin akan terpapar rokok, minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. 68%. Ya, 68%. Jadi orang tuanya lengkap, ya, ada dua-duanya di rumah, tapi hubungan dengan bapaknya buruk. Walaupun hubungan dengan ibu relatif baik. Tapi kalau hubungan dengan bapaknya buruk, maka 68% anak ini akan terpapar merokok, minum minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Wah, kalau sudah kena narkoba berat sekali, ibu-ibu. Ya, anak-anak kita kalau sudah kena narkoba itu berat sekali. Yang kedua, ya, di poin drug dan alkohol ya, di poin narkoba ini dari hasil penelitian ini, remaja yang tinggal bersama single mother, ya, di rumah bersama single mother. Tentu saja single mother bukan cerai wafat ya, bukan meninggal bapaknya, tapi cerai hidup ya, berpisah hidup ya, dan hubungannya buruk. Kalau misalkan berpisah hubungannya nggak buruk, gimana Ustadz? Bagus. Itu yang harus kita kedepankan. Silahkan kalau mungkin tidak ada kecocokan dan lain sebagainya, alasannya syar'i, bercerai itu nggak, ya artinya adalah satu pilihan, nggak apa-apa bercerai itu. Pilihan kalau memang sudah kita lihat tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi ini, kalau memang harus bercerai, ya bercerai. Tapi hubungan dengan bapak itu harus dipelihara dengan baik. Ya. Makanya kadang-kadang saya kalau ada orang curhat mau bercerai, saya bilang, terutama ibu-ibu ya, ibu, seberapapun marahnya ibu kepada suami, seberapapun masalah ibu dengan suami, nanti kalau sudah perceraian ini terjadi, maka ibu harus pegang betul sejak sekarang niat, jangan sampai menjauhkan anak-anak ibu kepada bapaknya. Tapi bapaknya jahat Ustaz, bapaknya begini, bapaknya begitu. Nah, ibu harus membentengi anak-anak, gimana caranya tetap menghormati sosok si bapak itu, walaupun tidak harus mengikuti sifat-sifatnya. Kalau memang ibu merasa seperti itu. Itulah tanggung jawab. Ya, itulah takdir yang sudah ibu pilih. Ya. Kemudian menikah dengan bapaknya anak-anak ibu itu. Ya, saya bilang begitu kepada beberapa orang yang datang untuk konsultasi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, remaja yang tinggal dalam single mother household, ya, dan memiliki, tentu saja maksudnya sama seperti atas tadi ya, memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua laki-lakinya atau bapaknya, maka bertambah resikonya menjadi 30% dari 68% tadi. Lebih mungkin ya mereka terpapar rokok atau dan kemudian minuman keras dan kemudian narkoba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hasil penelitian di Columbia University yang dipaparkan oleh National Fatherhood Initiative. Kemudian di bidang kemiskinan, ini survei yang dilakukan oleh Badan Sensus Amerika, ya, US Census Bureau. Nah, jadi anak-anak yang tumbuh di rumah yang father absent, jadi bapaknya itu absen, ya. Jadi absen ini ada dua maksudnya, ya. Absen fisiknya tidak ada, ya. Fisiknya tidak ada. Tapi sekali lagi bukan wafat ya, bukan wafat. Karena kalau wafat itu ternyata lebih mudah bagi seorang anak untuk bisa mengovercome ya, melalui itu lebih mudah kalau wafat. Dan satu lagi yang dimaksud absen itu fisiknya ada, tapi absen rasa cintanya, kasih sayangnya, hubungannya, perhatiannya itu tidak ada, ya. Care-nya itu absen,
Ya, jadi bapaknya ada hubungannya, tapi tidak ada care-nya kepada anak. Ya. Jadi kalau anak tumbuh di rumah yang seperti itu, maka 5 kali lebih mungkin seorang anak ini di masa yang akan datang menjadi seorang yang miskin atau bermasalah dengan ekonomi. Ya, itu di Amerika ya. Ini surveinya di Amerika. Kalau boleh saya tambahkan di kultur kita atau di budaya kita Indonesia, ya bukan hanya miskin, tapi mungkin bisa menjadi koruptor. Ya, koruptor. Kenapa? Karena koruptor itu kan cari jalan pintas, ya. Mau kaya tapi tidak sanggup untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi akhirnya korupsi. Ya, jadi absennya bapak, ya, walaupun fisiknya ada, misalkan pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, ya. Nanti di akhir pekan dia si bapak ini memiliki kesibukan tersendiri, ya, memiliki hobi tersendiri, main game, ngoprek motor, ngoprek mobil misalkan, ya. Nanti anaknya datang mendekat, sana dulu, bapak lagi sibuk nih, ya. Anak yang tumbuh dalam rumah yang seperti ini, maka 5 kali lebih mungkin untuk menjadi orang yang miskin di masa depannya dia. Di poin yang kedua, Ibu, ya, dalam penelitian ini dari US Census Bureau, tahun 2002, ya, diteliti 7,8% anak-anak yang tinggal bersama dengan pasangan menikah, ya, keluarga pasangan menikah, tapi miskin, ya, jadi bapak ibunya lengkap tapi miskin, itu dibandingkan dengan anak yang tinggal di rumah yang miskin juga tapi tidak ada bapaknya, atau female householder, ya, tidak ada bapaknya, itu 38,4% lebih mungkin akan menjadi orang yang lemah secara ekonomi juga. Ya, jadi kalau nggak ada bapaknya, ya itu dan sama-sama miskin, ya. Jadi ada yang satu ada bapaknya, yang satu nggak ada bapaknya, sama-sama miskin nih. Dua-dua rumah tangga ini miskin. Maka yang tidak ada bapaknya ini 38,4% lebih mungkin akan menjadi orang yang juga berkekurangan di masa depannya. Nah, ini jadi dari US Census Bureau, ya, US Census Bureau. Kemudian yang ketiga di bidang atau di sisi kriminalitas, kejahatan, ya. Ya, di studi, ya, jadi 109 remaja yang menyerang, ya, yang melakukan penyerangan, baik itu penyerangan yang sifatnya mematikan maupun bisa digagalkan, ya, itu memiliki struktur keluarga yang tidak baik, ya, atau tidak bagus, ya. Tidak bagus tadi macam-macam, ya, itu seperti terjadinya hubungan yang tidak baik dengan bapaknya. Nah, pada poin yang kedua, dilakukan studi kepada 13.986 narapidana wanita. Ya, narapidana wanita, 13.986 narapidana wanita di Amerika menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang, ya, dari 13.986 ini, katakanlah 14.000 gitu, ya. Kita buletin jadi 14.000, ini kurang 4 lagi jadi 14.000. Jadi dari 14.000 narapidana wanita yang diteliti dalam penelitian atau riset ini, Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, lebih dari setengahnya itu adalah mereka yang tumbuh dari masa remaja sampai dengan dewasanya, atau dari masa kecil sampai dengan dewasanya, lebih dari setengahnya tumbuh tanpa seorang bapak. Nah, tanpa seorang bapak. Tentu saya ulangi lagi, tanpa seorang bapak di sini bukan wafat, ya. Kalau wafat itu lebih mudah, ya, itu memiliki ininya tersendiri. Tapi tanpa itu, absen itu tadi yang saya katakan, bisa jadi fisiknya ada, tapi perhatian dan kasih sayangnya tidak ada, ya, absen. Itu dari 14.000 narapidana wanita, lebih dari setengahnya tumbuh tanpa bapak. Kemudian 42%-nya dari 14.000 tadi itu tumbuh adalah narapidana itu, mereka adalah anak-anak remaja putri yang tumbuh di rumah single mother, ya, single parent maksudnya, single parent mother. Jadi ada ibunya saja, tidak ada bapaknya. Nah, itu, ya, tidak ada bapaknya.
Dan 16% dari 14.000 tadi itu adalah anak-anak yang tumbuh tanpa bapak dan tanpa ibu. Jadi yatim piatu. Ya, yatim piatu. Ini dari hasil penelitian. Ya, intinya adalah di rumah yang tidak ada bapak, ya, yang tidak ada sentuhan ayah, yang tidak ada kasih sayang bapak, maka 42% bahkan lebih kalau ditambahkan dengan yang single mother, ya, itu narapidana wanita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, narapidana wanita. Nah, demikian pula dalam kesehatan. Ya, dalam kesehatan ini panjang, jadi saya tidak menyampaikan secara detail. Ya, intinya adalah orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik dengan bapaknya, ya, baik itu dendam, kecewa, marah dan lain sebagainya, itu tumbuh atau tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya, ya, absen, ya, maka lebih rentan terkena penyakit di usia dewasa sampai dengan usia tuanya. Ini banyak. Ini ada satu website yang mengetengahkan banyak sekali hasil penelitian terkait itu. Ya, terkait itu. Silakan nanti kalau ibu-ibu mau buka, silakan masing-masing. Jadi ini di bidang kesehatan ini saya sampaikan saja intinya. Nah, kemudian ibu-ibu, ya, demikian pula lembaga yang lain, American Institute of Research, ini lembaga riset yang dilegitimasi oleh pemerintah Amerika, mengeluarkan atau merilis data, ya, di rumah tangga yang father absent. Nah, jadi gambarnya lucu, ya, kalau ibu-ibu lihat itu di ujung itu di atas ada titik, ada garis putus-putus. Jadi sosok bapak itu garis putus-putus, ya. Ini menunjukkan boleh jadi dia ada fisiknya, tapi tidak ada kasih sayangnya, ya, tidak ada care-nya, gitu, ya. Nah, anak-anak yang tumbuh, ya, children growing up without fathers, ya, tanpa bapak atau tanpa sentuhan seorang bapak, ya, kasih sayang seorang bapak, menghadapi resiko yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang tumbuh mendapatkan kasih sayang bapak. Resiko yang lebih besar terhadap yang pertama, ya, ada 3 kelompok penelitian di sini. Yang pertama, resikonya lebih besar untuk menjadi homeless. Ya, homeless ini sekali lagi penelitian di Amerika, ya, jadi konteksnya homeless dan runaway, kabur dari rumah, ya, kabur dari rumah. Jadi kalau di Indonesia menjadi kriminal, ya, kriminalitas. Kemudian 71% lebih rentan, anak-anak yang tidak memiliki hubungan baik dengan bapak itu lebih rentan untuk drop out dari sekolah, ya, drop out dari sekolah. Dan yang terakhir, 63% lebih rentan mereka itu memiliki pikiran untuk bunuh diri di usia muda. Ya, baik pikirannya saja maupun sudah dicoba dilakukan suicidal attempts, ya. Ada yang berhasil dan juga ada yang tidak berhasil. Ya. Nah, ini jadi penelitian luar biasa ini. Yang berikutnya juga dari lembaga-lembaga lain, nanti silakan ibu-ibu bisa membuka sendiri, tapi ada yang satu yang menarik di sini berkaitan dengan anak wanita, ya, anak remaja putri, ya. Jadi anak-anak remaja putri yang hubungannya dekat dengan bapaknya, ya, penuh kasih sayang, ya, penuh respect dengan bapaknya, dengan ayahnya, maka mereka 75% lebih mustahil, lebih tidak mungkin, ya, lebih tidak mungkin untuk melahirkan di usia dini, atau bahasa kita melahirkan di luar nikah kalau hubungannya baik dengan bapaknya. Bahasanya boleh kita balik bahasanya. Anak-anak putri, remaja putri yang hubungan dengan bapaknya, yang hubungan dengan bapaknya buruk atau kurang, ya, atau tidak hangat, tidak baik, maka 75% lebih mungkin akan melahirkan di luar nikah. Ya, ini dalam konteks Indonesia, 75%, ya, 75%. Maka itu betul-betul sebetulnya yang harus melakukan penelitian ini kita, kaum muslimin, ya, lembaga masjid, ya, mungkin nanti MMQ kalau sudah punya ininya, sudah punya sumber daya, kita harus melakukan penelitian-penelitian terobosan seperti ini, ya. Mungkin kita bisa bertanya kepada orang-orang yang tertangkap dan terbukti korupsi misalkan.
saya yakin hubungan mereka dengan bapaknya buruk. Ya, ada trauma masa kecil dan lain sebagainya. Demikian pula anak-anak putri yang melahirkan di luar nikah, itu hubungannya buruk. Ini saya membaca penelitian ini kemudian menginventaris saudara-saudara dekat saya tuh yang ada remaja-remaja putri yang melahirkan di luar nikah, itu memang betul hubungan dengan bapaknya buruk, hubungan dengan ayahnya buruk, atau setidak-tidaknya tidak dekat, tidak hangat. Ya, hubungan dengan bapaknya nggak dekat. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Amerika. Ya. Ya, sayangnya di Indonesia belum ada. Nah itu ya, wabil khusus lebih sayang lagi, kita orang-orang yang diberikan Al-Quran belum memiliki riset data yang seperti ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, jadi kalau saya ditanya, ya, kalau saya ditanya orang, kenapa negara kita, menurut Ustadz, kenapa kok negara kita kayaknya mungkin kok jadi secara budaya, secara moral kok jadi lebih lebih rusak kayaknya ya, anak-anak mudanya dari video dari macam-macam ya, ada anak SD yang sudah pacaran, bahkan ada yang menghamili ya. Saya kemarin bulan Desember kalau saya nggak salah ingat ya, dapat kesempatan untuk memberikan ceramah di penjara di LP di Tangerang ya, LP anak dan wanita, penjara Tangerang wanita, penjara anak dan wanita di Tangerang. Selepas ceramah, saya ngobrol sama kepala lapasnya. Kepala lapasnya cerita, Masya Allah Ustadz, katanya, khusus di penjara anak itu, kalau dulu anak-anak yang di bawah umur itu di penjara karena rata-rata kasus narkoba dan pencurian. Rata-rata dulu ya. Kalau sekarang, kata dia, itu hampir 90% anak-anak yang harus dipenjara itu adalah karena kasus pelecehan seksual. Luar biasa, ibu-ibu, bapak yang dirahmati. Artinya apa? Ada pergeseran moral yang cepat sekali dalam 10-15 tahun terakhir ini. Gitu ya. Baik pelecehan seksualnya, macam-macam. Ada cerita, macam-macam lah pokoknya. Luar biasa. Saya dengarnya sampai kaget, ya. Itu faktanya tuh begitu sekarang. Ya. Bukan lagi karena narkoba, bukan lagi karena pencurian, enggak, tapi karena pelecehan seksual. Ibu. Nah, itu kan dari gadget, dari mana-mana yang sekarang mudah di mana-mana, itu yang dulu nggak ada, gitu ya. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, menarik buat saya, dan tetap saya berpegang pada Al-Quran, pada surat Al-Balad ini, pasti hubungannya dengan bapaknya jelek, buruk ini, walaupun hubungan dengan ibunya baik, ya, hubungan dengan ibunya baik. Karena itu juga pernah dilakukan ya, penelitian yang sama pernah dilakukan, tapi tadi nggak saya masukkan karena mungkin konteksnya berbeda dengan kita. Jadi di North Carolina ya, di Amerika itu pernah diteliti bahwa para narapidana itu 99% di hari ibu, pada saat hari ibu itu menghubungi ibunya semua, hampir semua. Ya, baik itu lewat telepon, apakah kirim email, ngirim surat, menghubungi ibunya. Tapi begitu hari ayah, ya, itu 0% narapidana yang menghubungi bapaknya. Ya, 0%. Makanya tadi saya tidak masukkan karena konteksnya beda sama kita. Kita kan nggak mengenal hari ibu, nggak mengenal hari ayah kan. Jadi artinya tidak saya masukkan. Tapi secara ada irisannya bahwa pergeseran moral sekarang terjadi, dan itu hampir bisa dipastikan hubungannya buruk dengan bapaknya. Kenapa ini bisa terjadi, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah? Salah satu yang tadi di awal saya katakan sebagai bom waktu, nah, yang tinggal tunggu meledak ini adalah pemahaman yang selama ini agak keliru mengenai sebuah hadis yang menyebutkan ibumu, baru kemudian bapakmu. Nah, ini dia, ibu-ibu, ya. Jadi terus terang, ini pengalaman pribadi. Saya dari kecil mendengar idiom ini, hadis ini. Siapa yang harus saya hormati dan lain sebagainya? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, 3 kali. Kemudian bapakmu. Ya.
ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi mengatakan ini bom waktu yang harus segera kita perbaiki, terutama bagi ibu-ibu sekalian yang ada di peran ibu, ya. Kenapa? Karena hadis ini sebetulnya sama sekali tidak berbicara tentang derajat, tidak berbicara tentang kemuliaan bapak yang 3 kali lebih rendah daripada ibu. Kalau dilihat dari hadis ini, seolah-olah kan ibumu baru bapakmu, kan? Seolah-olah ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Sehingga apa? Generasi kita akan tumbuh, ya. Terus terang saya juga pernah merasakan itu, ya. Generasi kita akan tumbuh dengan konsep yang salah. Yang penting dekat sama ibu, nggak perlu dekat dengan bapak. Gitu. Orang Rasulullah saja bilang ibumu 3 kali, baru kemudian bapakmu. Nah, itu ya. Padahal ternyata hadis ini tidak dijelaskan dengan tuntas, sehingga kita tidak dapat message-nya sebagaimana harusnya. Nah, itu ya. Padahal ini bertentangan, berketerbalikan dengan Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana hadisnya? Ini saya bawakan ke hadapan ibu-ibu. Hadisnya, redaksinya secara bahasa Arab, ya. Dan kita akan buka. Ya, nanti kita akan buka. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjelaskan bahwa maksudnya ini bukan soal derajat, bukan. Ya. Nah, redaksi hadisnya begini. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis ke 5971. Kalau dalam kitab hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2548, ya, Ibu, ya. Jadi redaksinya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah. Kemudian laki-laki ini faqol, dia berkata kepada Rasulullah, ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya. Nanti jawaban Rasulullah kepada laki-laki ini yang didengar oleh Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan. Artinya jawaban Rasulullah itu adalah berdasarkan atau karena pertanyaan si laki-laki itu. Maksudnya kita tidak bisa menjelaskan jawaban Rasulullah itu tanpa mengkaitkannya dengan apa pertanyaan si laki-laki tadi itu. Karena ini betul-betul spesifik untuk menjawab seorang laki-laki yang bertanya. Gitu ya. Berbeda kalau kemudian Rasulullah mengatakan kepada khalayak umum, kepada seluruh orang, di hadapan semua orang. Misalkan, ada satu hadis Rasulullah SAW, misalkan. Akhbirni mahwal Islam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemudian di hadapan semua orang, gitu. Akhbirni mahwal Islam. Mengenai konteks keislaman, apa itu Islam? Ya semua orang bisa pakai, karena semuanya lihat. Tapi kali ini pertanyaannya khusus, dan jawabannya pun khusus kepada satu orang itu. Nah, misalkan gitu ya. Ada lagi hadis misalkan, alaikum bis sodakoh. Kalian wajib menjaga sodakoh. Orang yang baik akan masuk surga dan lain sebagainya. Model hadis yang seperti itu. Hadis yang umum. Kalau hadis ini menjawab pertanyaan seorang laki-laki. Ya, jadi pertanyaannya nggak bisa kita lepaskan. Apa yang ditanyakan laki-laki itu? Nah, ini dia ya. Apa yang ditanyakan laki-laki? Atau gini, jawabannya dulu, saya sampaikan jawabannya dulu yang terkenal ya. Jawaban Rasulullah, qala ummuka, ibumu. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, habis dapat jawaban itu, summaman, siapa lagi Rasulullah? Rasulullah jawab, ummuka, ibumu. Si laki-laki itu tanya lagi, summaman, siapa lagi Rasulullah? Ya. Rasulullah menjawab, ibumu lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian laki-laki itu nanya lagi, summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Untuk keempat kalinya dia tanya. Kata Rasulullah, abuka, bapakmu. Ya, bapakmu. Nah, apa sebetulnya redaksi pertanyaan dia? Ya, orang ini, laki-laki ini, apa sebetulnya yang dia tanyakan? Bagaimana kalimatnya? Nah, ini dia. Dia bilang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata laki-laki itu. Ya, mohon perhatian kalimatnya Ibu-ibu ya, karena ini sudah tertanam lama sekali ya di dalam alam bawah sadar kita sebagai seorang kaum muslimin yang tumbuh di Indonesia, termasuk saya. Ya. Kata dia begini, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, siapa manusia yang paling berhak ya Rasulullah? Nah, perhatikan kalimatnya ya.
Siapa manusia yang paling berhak di atas muka bumi ini? Bihusni sahabati. Ini kalimatnya. Bihusni sahabati. Apa husni itu? Husni itu paling baik. Ya kan? Kebaikan paling baik. Sahabati itu ibu-ibu diambil dari kata sahabat. Ya, sahabat dekat, perhatian dan lain sebagainya. Kalau boleh saya pakai bahasa daerah, ya. Ya Rasulullah, orang ini nanya gini, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak? Saya pakai bahasa daerah ya. Saya openi, saya openi, saya sabari. Kalau saya bersabar terhadap seseorang, maksudnya berperilaku baik, ya openi lah, ngopeni. Siapa yang paling layak saya openi ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan itu memang jelas sekali. Ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi? Ibumu 3 kali, baru bapakmu. Kenapa? Karena ibu kita dan bapak kita, itu memang perlakuannya kita mesti beda. Sebagai anak mesti ngerti bahwa seorang ibu itu memang harus diopeni 3 kali lebih banyak daripada bapak kita. Kenapa? Ya, secara naluriah, seorang wanita kan begitu. Ya. Nah, beda perlakuannya. Saya betul-betul melihat nih di istri saya. Istri saya kebetulan beradik kakak perempuan dua-duanya. Ya, cuma 2 kakak beradik. Dua-duanya perempuan. Kebetulan bapak mertua saya masih ada, ibu mertua saya masih ada. Saya menyaksikan betul. Ya, jadi kalau ibunya nelpon bisa 3 kali sehari tuh. Ibunya ya. Ibu mertua saya nelpon ke ke istri saya, ke anaknya. Bisa 3 kali sehari ngomongin mulai dari hal yang nggak penting sampai hal yang penting, bolak-balik lagi, ngobrol lagi. Itu. Nanti sore telepon lagi, nanti malam telepon lagi, besoknya gitu lagi ngomong aja. Nah, tapi kalau bapaknya enggak, bapak tuh enggak gitu. Secara naluriah memang seorang laki-laki enggak gitu, seorang bapak itu. Nah, saya kan seorang bapak juga. Jadi begitu juga ke anak saya nih, anak saya perempuan nih, istri saya. Wah, telepon, ngirimin makanan nih. Sekarang dia lagi di pesantren kan, ngirimin makanan. Kalau udah masa liburnya dia jadi diopeni betul. Nah, ngopeni betul. Secara naluriah perempuannya, ya, kewanitaannya. Tapi kalau bapak nggak gitu. Bapak nggak gitu. Ya. Nggak tahu saya aja baru tahu kemarin nengok anak yang di pesantren, anak perempuan saya yang di pesantren. Saya mau kasih duit, mau kasih uang. Ya, saya bilang, Maria masih pegang uang. Loh, masih ada kan yang tempo hari dikirimi ibu, dititip ke ustazahnya. Oh, lah masih ada toh. Nggak ngomong-ngomong ibunya ngirim uang, ngasih uang gitu ya. Rupanya ngasih uang, ngasih makanan apa nggak ngomong, nggak cerita sama bapaknya, sama saya gitu ya. Ke saya. Ya memang nggak penting, nggak perlu juga. Seorang bapak, ya sudah, yang penting sudah jelas, anak kita sudah, ini sudah. Tapi kalau seorang ibu tuh begitu. Ya, diopeni betul-betul. Harus kita ngopeni betul-betul. Ya, ibu kita. Itulah kalimat ini, ibumu, kemudian bapakmu, ini dalam rangka treatment, cara berbaktinya itu. Kalau ibu kita masih ada, sering-sering harus datang, nelpon, nanyain, gimana Bu, obatnya sudah diminum, gimana Bu, ininya jamunya sudah dipesankan lagi, gimana Bu, ininya masih ada, apa Ibu, gimana perutnya kemarin kok katanya nggak enak, sekarang sudah. Mesti gitu Bu Ibu, Bapak, terhadap ibu. Tapi kalau terhadap bapak, kalau umpamanya masih hidup, kebetulan almarhum bapak saya sudah wafat, bapak nggak perlu digitu-gitu. Kalau digitu-gitu malah, apalah kamu nih, nggak usah cerewet-cerewet banget. Bapak tuh. Bapak nggak perlu gitu, Bapak. Karena naluriahnya seorang laki-laki memang begitu. Nah, jadi ayat ini sama sekali tidak bicara soal derajat. Tidak ada. Derajatnya gimana? Derajatnya ya sama, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini harus kita kabarkan ini ke anak-anak, kemana. Jangan sampai, mohon maaf sekali saya, jangan sampai ada nanti mubalik atau apa yang kurang tuntas menjelaskan hadis ini, seolah-olah derajat ibu kok 3 kali lebih daripada derajat bapak, sehingga anak-anak kita, generasi kita tumbuh sebagai generasi yang kurang sentuhan bapak. Nah, nanti besok dia menjadi bapak, berdasarkan, bermodalkan hadis ini, dia juga mikir, alah, saya yang nggak usah harus deket-deket amat sama anak lah.
Ya urusan ibunya aja, yang penting aku cari duit, pulang bawa duit, ya sudah. Nah, gitu. Akhirnya generasi kita ini terus-menerus akan merosot, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran ini saya cuplikkan ada 6 tempat di dalam Al-Quran, di mana kedua orang tua itu disebut. Dan selalu ketika menyebut orang tua itu selalu digandengkan bapak dan ibu. Walaupun nanti ada ibu melahirkan dalam keadaan sulit. Artinya, mbok kamu itu, dalam bahasa daerah ya, mbok kamu itu sebagai seorang anak mesti ngopeni ibu 3 kali lebih banyak daripada bapak. Treatmentnya. Kenapa ya? Wajar, ibumu perempuan, ibumu dulu melahirkan, mengandung, sulitnya yang nggak dirasakan oleh bapak. Nah, itulah caramu membalasnya. Tapi bukan derajatnya. Nah, contoh kita ambil satu ya. Surat Al-Ahqaf ini. Nah, surat ke-46 di poin yang kelima ya, Ibu ya. Nah, ada 6 total ini saya sudah kompilasikan. Silakan nanti kalau Ibu mau buka baca. Mungkin nggak cukup waktu kita harus buka semuanya. Satu saja, contoh. Surat nomor 46 ayat ke-17 itu, Ibu. Ya. Surat 46 ayat 17 ayat 17 atau 15 itu ya. Kok keliru kayaknya, sebentar. Surat Al-Ahqaf maaf, bukan 17 ya Ibu. Ayat ke-15 ini saya salah ketik nih. Oh, maaf. Al-Ahqaf 15 juga, Al-Ahqaf 17 juga. Maaf ya. Jadi ada 2. Nah, ini. Jadi penyebutannya sama dua-duanya. Ini yang kita yang 15 saja, jangan yang 17. Yang ada doanya ya. Ada doanya. Jadi kalimat Allah begini. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, ya. Dan Allah berwasiat memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tuanya, bapak juga ibu, sama derajatnya. Ibu dan bapak kita itu derajatnya di hadapan mata kita sebagai seorang anak sama. Sebagaimana Allah menjelaskan. Loh, tapi kalimatnya kemudian dilanjutkan. Nah, disinilah konteks hadis tadi itu. Treatmentnya, caranya berbakti kepada ibu itu spesifik, berbeda. Harus diopeni betul-betul 3 kali lebih daripada bapak. Maka kalimatnya dilanjutkan tadi, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya yang mengandung dirinya, kesulitan demi kesulitan si ibu ini ditempuh oleh ibu itu, ya, kemudian menyusui, ya, memberikan susunya kepada si anak ini sampai dengan waktunya. Nah, kesulitan-kesulitan itulah yang membuat ibu lebih harus diopeni 3 kali tadi. Sabar kalau sama ibu, ya. Kalau pengen ini, pengen anu, biasanya ibu-ibu tuh ya. Ibu kita lebih, kok ini kurang ini kurang itu, tadi minta ini, tapi kok sekarang nggak cocok, ganti itu. Itu yang harus diopeni, harus disabari itu kayak gitu. Nah, beda dengan bapak. Tapi derajat sama. Biwalidai, dua-duanya nggak boleh kita rendahkan yang satu, tinggikan yang satu, nggak boleh. Nggak boleh, karena kedua-duanya pesan Allah, kedua-duanya. Ya. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain ini. Ada Al-Isra surat 17 ayat 24, Al-Ankabut, apalagi di surat Luqman itu ya, ayat ke-14 itu, surat Nuh demikian juga ya, ayat ke-28. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat di surat Nuh itu ya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, tetap kedua orang tua, ibu bapak, tidak terpisah ya. Enggak boleh orang yang penting ibu saya, nggak boleh. Ya, harus kedua-duanya. Biwalidayhi ihsana, ibu. Nah, ini nggak terasa ya. Salah kelirunya itu nggak terasa. Tapi itu bahaya sekali. Ya, menjadikan kita generasi yang istilah kerennya itu fatherless. Ya, itu ya, fatherless ya. Kepada orang tua laki-laki, kepada bapak itu tidak dekat. Nah, atau nanti menjadi bapak yang tidak care kepada anaknya ya. Karena pemahamannya begitu, itu urusan orang perempuan lah sana di rumah gitu ya. Yang penting aku tak cari uang yang banyak gitu ya. Nanti bawa pulang kasih uang gitu ya. Udah uang semua. Jadi urusannya duit aja, kayak anak istri ini udah kayak barang dagangan, pokoknya kasih jejelin sama uang aja. Nanti nggak bisa.
Mereka manusia yang harus butuh kasih sayang. Oke, lanjut. Satu lagi, ya, kalimat yang juga selama ini banyak keliru memahaminya adalah sebuah pepatah atau syair dalam bahasa Arab, atau namanya mahfuzot, ya, atau pepatah dalam bahasa Arab ini sering kita dengar, yaitu al-ummu. Nah, di kalimatnya begitu ya, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Nah, ini saya tuliskan bahasa Arabnya. Madrasatul ula lil aulad. Madrasatul ula lil aulad. Maaf, gini, aulad. Nah, itu nih. Al-ummu, ya, ibu. Madrasatul ula, sekolah pertama, lil, oh maaf, ini kurang satu lam, lil aulad. Nah, ini pepatah yang sering kita dengar. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Madrasatul ula lil aulad. Karena kurang penjelasan, maka mahfuzat atau pepatah ini diambil sekenanya saja, sehingga urusan pendidikan, urusan orang perempuan itu urusan ibunya sana, bukan urusan saya, bukan urusan bapak. Akhirnya keliru besar ini, ibu-ibu, keliru besar, bahaya betul itu akhirnya, ya, nggak dekat sama bapak. Padahal dari sini kita bisa menangkap arti kata yang sesungguhnya. Kata-kata al-ummu, seorang ibu, madrasah. Madrasah itu dalam bahasa Arab ini namanya adalah isim makan, ibu-ibu, ya, makan, tempat, isim makan atau zaman, ya, tempat atau waktu. Jadi maksudnya yang namanya madrasah itu adalah bangunannya. Nah, itu bangunan sekolah itu namanya madrasah. Diambil dari kata dirosa, darsun, akar katanya, yaitu pelajaran. Darsun, tempat kita menimba pelajaran. Nah, darsun, pelajaran itu bahasa Arabnya darsun. Tempat menimba pelajaran namanya madrasah. Ya, gitu ya. Madrasah. Sama. Tempat kita sujud. Nah, sajad itu perilakunya. Tempat sujud namanya masjid. Ada mimnya, ditambahkan mim nih seperti ini. Tempat kita sholat namanya musolah. Nah, tempat kita mendapatkan kesembuhan, ya, syifa, istisfa. Tempat mendapatkan kesembuhan, mustasfa namanya. Bisa jadi apotek, bisa jadi rumah sakit, mustasfa itu. Kemudian tempat kita membeli makanan. Makanan itu to'am, tempatnya mat'am. Mat'am itu restoran dalam bahasa Arab. Jadi ini tuh isim makan, tempat. Ya. Maksudnya ibu memang betul adalah bangunan sekolah pertama bagi anaknya. Kenapa? Karena 9 bulan lebih si anak ini berada di tubuh si ibunya. Itulah yang dimaksud dengan bangunan sekolah. Adapun isi pelajarannya, darsunnya, dirosahnya, itu adalah tanggung jawab bapaknya. Loh, kalau seorang istri sedang mengandung, ya, sedang hamil, ini tanggung jawab besar bagi suaminya untuk menjaga emosionalnya, kasih sayangnya, care-nya kepada istrinya ini. Karena begitu banyak kasus sudah kita dapati, seorang wanita yang memiliki trauma dalam kehamilannya, maka akan menjadikan anak yang akan lahir nanti ini, ya, memiliki beberapa kekurangan, ibu-ibu. Banyak sekali kasus yang sampai kepada kami. Ada anak yang belum bisa bicara, sudah umur 7 tahun, ya, sudah umur sekian tahun, nah, macam-macam. Ya, begitu digali, ibunya punya trauma ketika masa melahirkan. Ya, dan traumanya itu 99% itu kepada suaminya. Ibu-ibu. Jadi ini strukturnya itu harus dijelaskan sehingga orang tidak salah menangkap dengan kalimat ini. Al-ummu madrasatul ula lil aulad. Seolah-olah ibu saja itu yang harus ngurusi pendidikan. Tidak, pendidikan itu urusan bapak. Ya, urusan ayah. Ibu. Mana dalilnya? Nah, ini. Surat At-Tahrim, surat 66.
Ayat 6 ini sudah kita sering dengar ayatnya ini. Tapi yang harus kita pahami, ayat ini itu muzakkar kepada laki-laki. Ini ayat ini bapak-bapak, ya kalau ada bapak yang nyimak, atau ibu-ibu nanti sampaikan kepada suami. Ayat ini tuh untuk seorang laki-laki. Makanya ada kalimat begini ya, di ayatnya ya, kita bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Sampai di sini masih mungkin laki-laki dan perempuan ya. Ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman itu bisa laki-laki perempuan. Tapi perhatikan kalimat lanjutannya. Ku anfusakum. Nah, sampai sini juga masih bisa laki-laki perempuan nih. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Tapi ada kalimat yang jelas-jelas itu kepada laki-laki, yaitu kalimat wa ahlikum. Nah, dan ahli keturunanmu. Siapa yang dimaksud di sini? Tentu seorang ayah, seorang bapak. Karena kita, nasab kita semua ini kepada siapa? Kepada bapak kita. Ibu. Jadi tanggung jawab menjaga dari api neraka kepada istri dan anak-anak itu ada di pundak kita, bapak-bapak. Ya, kepada bapak ini yang dengar. Atau kalau ibu-ibu nanti sampaikan, bapaknya yang tanggung jawab. Anak kita masuk neraka apa tidak, itu tanggung jawab bapak. Pendidikannya itu. Anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka. Nah, kalimat ahlikum ini membuat jelas. Oh, maksudnya ini yang pegang tanggung jawab ini si bapak, gitu. Ya, bukan si ibu. Ibu ngikut di dalamnya sebagai peran membantu sama. Makanya itu dulu ada cerita yang sangat terkenal ya tentang Kiai Haji almarhum Maimun Zubair. Ya, ada seorang ibu nanya kepada Kiai, Pak Kiai, ya saya ini mau cerai aja sama suami saya. Kenapa? Lu suami males kerjanya gitu kok. Kerjanya males. Jadi nafkah kami ini kurang, seadanya aja. Ngasih nafkah seadanya saja. Ya kurang sekarang di zaman sekarang. Nah, itu ya. Nah, jawaban Kiai Maimun di luar dugaan ibu itu. Loh, ibu ini pernah beli kulkas toh di rumah? Pernah, ya pernah Pak Kiai. Kulkasnya dipakai untuk apa? Apa untuk nyimpen baju? Apa untuk nyimpen nyimpen sayur-sayur, nyimpen sayur Pak Kiai gitu. Kata ibu ini. Loh, berarti pinter ibu. Orang kalau nggak pinter beli kulkas buat nyimpen baju. Maksudnya begini Bu, kata Pak Kiai. Ibu itu kalau suami ibu ya, tugas utamanya apa sih? Kata Pak Kiai. Lo yang cari nafkah dong Pak Kiai. Wah, ibu keliru. Ibarat beli kulkas, taruh baju. Suami itu tugas utamanya bukan untuk cari nafkah. Loh, untuk apa tuh Pak Kiai? Untuk menjamin menjadi tameng buat ibu dan anak-anak dari api neraka. Loh, gitu toh? Iya. Jadi selama kalau ibu sekarang rezekinya uangnya dikasih suami kok kurang. Nah, nanti tugas berikutnya cari nafkah, memberi ini, itu tugas berikutnya. Tapi yang paling utama, yang paling tinggi adalah menjadi tameng dari api neraka untuk ibu dan anak-anak. Jadi kalau soal uang nafkah ini agak kurang, tapi ibu mampu bersabar, nanti ibu enak di hari kiamat. Pengen dicemplungin neraka nih ibu nih, sama malaikat. Loh, saya jangan masuk neraka, orang tanggung jawab saya sama suami. Kalau mau masukin neraka, masukin suami saja tuh. Boleh. Nggak apa-apa. Karena memang itulah tugas utamanya. Ibu. Demikian pula bapak, anak-anak nih, ya, itu tanggung jawab bapaknya. Tanggung jawab bapaknya. Nah, baru tugas kedua nanti nafkah apa segala macam ini itu tuh berikutnya. Tapi yang pertama ya menjadi tameng bagi api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu seorang bapak, pundak seorang bapak. Oke, saya percepat ya. Ini kita udah 10:30. Nah, ibu-ibu, ini sudah saya kompilasikan ya, ada 15. Nanti kalau memang monggo nanti saya serahkan kepada Bu Ketua, Bu Husnul dan tim. Kalau mau kita membahas ini luar biasa ya. Ini 15 tempat di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, mengajarkan bagaimana cara approach seorang ayah kepada bapak. Seorang ayah kepada anak. Ayah kepada bapak. Ayah atau bapak kepada anak. Ya, dan sebaliknya. Jadi komunikasi antara anak dan bapak itu direkam 15 kali di dalam Al-Quran. Masing-masing berbeda-beda ya. Konteksnya beda-beda. Nih ya.
Sementara seorang ibu tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya, tanggung jawab pendidikan, sebagaimana yang dicontohkan ini 15 tempat di dalam Al-Quran, memang betul-betul ada di pundak bapak, bukan ibu. Nah, ini mesti diperbaiki. Ya, jangan sampai laki-laki berpikir, wah pokoknya saya cari duit saja. Urusan urusan ini anak-anak ini urusan orang perempuan. Salah, nggak gitu. Ya. Demikian pula kalau strukturnya sudah benar, maka tugas ibu, nah tugas ibu-ibu kepada anak, tentunya kan suami mungkin nggak bisa lama di rumah gitu ya, harus bekerja juga dan lain sebagainya. Gimana solusinya? Nah, disitulah peran ibu, disitulah peran Anda ibu-ibu. Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu lagi ngajarin anak, sering-sering sebut bapaknya. Ya, demi anak ini supaya mendapatkan haknya. Contoh, kata ayah, nah, kamu mesti belajar loh, ini jam segini. Kata ayah, kata bapak, ya, gitu ya. Jadi refernya ke sana, oh, yang nyampaikan ini ibu, tapi ini yang disampaikan isinya message dari bapak ini. Nah, gitu ya. Nah, itu taktik yang seperti itu bisa dipakai, strategi yang seperti itu bisa dipakai. Nah, nanti bapaknya pulang nanyain, gimana belajarmu? Oh ya ini, oh ya besok belajar. Itu cuma begitu aja, tapi jelas tongkat komandonya ada di bapak. Sehingga anak ini tumbuh dengan betul, karakternya dengan baik, dengan bagus, gitu, Bapak Ibu. Ya beda. Kalau sekarang kan enggak nih ya, di mana-mana kita lihat itu ada di macam-macam itu media sosial, ibu-ibu nemenin anaknya belajar, marah-marah, kesel-kesel gitu ya. Nah, itu salah sekali. Ya, salah itu ya. Mestinya bapakmu bilang gini loh, nanti kalau kamu belajar, atau kalau bapak berkesempatan, nanti jamnya belajar ya, nanti sama ditemenin ibu. Nah, bapak sudah ini kan semua ke ibu, walaupun cuma gitu aja di depan anak ya, secara aklamasi, secara jelas memberikan petunjuk yang jelas kepada anak bahwa urusan tanggung jawab itu ada. Bapak itu memperhatikan loh, bapakmu ini memperhatikan, walaupun bapak kerja tapi bapak memperhatikan. Caranya itu tadi dengan ini ke ibu. Wah, itu keren sekali kalau begitu, kompak ya, perannya masing-masing. Seperti permainan sepak bola. Ada yang jadi penjaga gawang, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi pemain tengah. Nggak bisa semua pergi nyerang ke depan, nggak bisa. Nanti kejebolan, kita kalah. Ya, begitu juga dalam rumah tangga ini, Ibu-ibu. Jadi total ada 15 tempat ya, yang sudah saya kompilasikan di situ, tapi mungkin waktu kita nggak cukup ini untuk, apalagi kalau membahas satu-satu. Ini masing-masing memiliki anunya luar biasa ini, ilmu yang luar biasa ini di dalam masing-masing komunikasi antara bapak dan anak ini ya, ini luar biasa. Nah, kemudian dari semua itu kita bisa saring ada 5 sosok bapak, ya, 5 sosok bapak yang hebat di dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita sampaikan kepada kalau ibu-ibu sampaikan kepada suami-suami ya, suaminya, agar mengambil ya dari 5 ini, mengambil sifat-sifat mereka. Ya, sosok bapak yang luar biasa, sosok bapak yang hebat ini ya. Saya pernah Bu ya, bukan pernah nih, beberapa kali ini saya ngisi pengajian majelis talim ibu-ibu. Dulu waktu sering offline dulu ya, waktu masih belum pandemi itu, saya ingat betul. Ada seorang ibu nanya, Ustadz ya, saya punya anak ini luar biasa. Kenapa? Sudah ratusan juta uang habis untuk keluar masuk dia penjara karena narkoba, Ustadz. Enggak juga bisa, dia udah punya anak, istrinya dipukulin, anak, macam-macam. Ya, enggak bisa, Ustadz. Gimana caranya? Ya, saya ini kurang kasih sayang apa, Ustadz, kepada anak saya ini? Semua saya belain. Kalau ini saya peluk, saya bilang, saya nangis di hadapan dia supaya dia berubah. Nggak bisa juga. Langsung saya tembak. Ya, langsung saya tembak nih ibu ini. Saya ingat betul nih ya, di Karawaci. Langsung saya tembak, Bu. Saya bukan mau tanya, tapi saya cuma mau menegaskan saja. Saya yakin hubungan anak ibu dengan suami ibu alias dengan bapaknya itu sangat buruk. Ibu ini diem. Betul, Ustaz. Nangis nih ibu itu. Nah, udah nggak bisa ngelanjutin ininya, pertanyaannya, tapi selepas pengajian dia datang ke saya. Betul sekali, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Sederhana.
Rupanya si bapak ini, si suami itu tadi, dari dulu semasa remaja si anak ini nakal ya, anaknya menurut si bapak ini, dan bikin malu keluarga. Sehingga berkali-kali diusir, berkali-kali di ini. Sekarang si suami itu, si bapak itu, selalu bilang, wah pokoknya saya nggak mengakui anak itu, nggak mengakui saya. Dia bukan anak saya, nggak mengakui saya. Nah, padahal suami si ibu ini adalah ketua DKM masjid di tempatnya, di tempat mereka tinggal. Ketua DKM masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, artinya apa? Kalau Anda betul-betul belajar Al-Quran, betul-betul mengikuti Al-Quran, kalau Anda betul-betul ingin taat kepada Allah, maka jadilah Bapak seperti Nabi Nuh. Apa? Salah satu yang luar biasa dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu, sampai akhir masa, ya, sampai akhir masa hidup anaknya, selalu didakwahi oleh beliau. Artinya apa? Beliau adalah seorang bapak yang tidak pernah pantang, betul-betul pantang, patah semangat terhadap anaknya. Jadi kalau model bapak yang seperti tadi, walah pokoknya kalau anak ini saya nggak mau, saya nggak ngakui ini anak ini. Apa ini anak ini? Anda tidak ngikut Quran kalau begitu. Ya, itu ya. Anda nggak ngikut Quran. Anda bapak yang nggak benar berdasarkan Quran. Nggak boleh Anda patah semangat sama anak Anda. Itu baru bapak yang benar. Contohnya Nabi Nuh ini. Sampai banjir besar. Surat Hud itu, ya, ayat 42, 43. Sampai banjir besar akan tsunami itu, anaknya masih dipanggil. Nah, sini, ikut bapak. Kamu ini yang benar. Ini nggak mau, kata anaknya. Pokoknya nggak mau. Udah jelas-jelasan itu bapaknya yang benar, anaknya yang salah. Tetap bapaknya sabar mendakwahi sampai akhir. Nah, kalau kita ini bapak-bapak, ya, apalagi kalau ibu-ibu, maaf ya, kalau suami yang seperti itu, nih, kasih ayatnya, surat Hud, seperti Nabi Nuh. Jangan, nggak boleh kita pantang, maaf, kita tidak boleh kita putus asa kepada anak. Lah pokoknya saya nggak mau ngurusin lah anak ini, nggak boleh ibu-ibu. Terutama bapaknya ya, nggak boleh berkata seperti itu. Tetap anak Anda sampai akhir masa. Apakah dia wafat duluan atau Anda wafat duluan? Itu contohnya Quran begitu, Nabi Nuh ini, alaihissalam ini. Demikian pula yang lain. Contoh Nabi Yakub, sayangnya kepada anaknya luar biasa. Ya, kepada Nabi Yusuf itu ya, dalam surat Yusuf ayat ke-6 itu, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Kalimatnya mesra kepada anak. Wahai anakku sayang. Nah, bapak-bapak nih ya, seberapa sering kita ngomong sama anak, nak, pegang bahunya, nak, bapak bangga sama kami. Nah, bapak bersyukur punya anak seperti kami. Loh, itu kalimatnya Nabi Yakub begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi seorang bapak yang ikut Quran, yang belajar Quran, sesuai dengan akhlak Quran, begitu caranya. Gitu caranya. Nah, itu ya. Wah, luar biasa. Ini anunya sekali, apa namanya? Betul-betul applicable, ya. Demikian pula Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dahsyat sekali, manusia biasa. Ya, satu-satunya manusia biasa yang oleh Allah namanya diabadikan menjadi surat di dalam Al-Quran. Surat nomor 31. Kenapa sampai begitu derajat Luqmanul Hakim ini naik? Karena dia punya satu kelebihan, yaitu concern perhatiannya terhadap anaknya. Itu Luqmanul Hakim itu. Ya, jadi rinci sekali dia menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, jangan sampai kamu syirik kepada Allah. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling berat. Wah, itu ya. Wahai anakku sayang, wahai anakku sayang. Itu kalimatnya dalam bahasa Indonesia, bunayya itu anakku sayang. Ya. Wahai anakku sayang. Gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itulah yang akan menancap di hati seorang anak, di dalam jiwa dia, tertinggal, tersimpan, berbunga-bunga di situ, menjadi taman yang indah ya, di dalam hati dia, ya, sampai nanti masa dewasanya, menjadi modal bagi dirinya ya, untuk mengarungi kehidupannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak. Ya, kalimat yang luar biasa. Maka itu ada dua contoh sebagai akhir, ya. Bagaimana seorang Yusuf alaihissalam
itu diselamatkan dalam masa-masa gentingnya oleh sosok bapaknya. Ingatan yang dia simpan terhadap bapaknya. Bapaknya yang luar biasa tadi, Nabi Yakub tadi ya, bapaknya yang luar biasa tadi, yang mengatakan, ya bunayya, wahai anakku sayang, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jadi Nabi Yusuf itu terakhir ketemu bapaknya masih kecil beliau, masih umur 5-6 tahun. Tapi memori itu tersimpan. Sehingga pada satu kejadian, ketika Nabi Yusuf digoda betul-betul oleh wanita tempat beliau tinggal. Ini wanita bukan sembarang wanita, perempuan yang cantik tentunya, karena seorang pejabat, orang yang kaya raya, ya, yang pasti orang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, yang luar biasa tentu saja, karena memimpin ibu atau wanita-wanita lain. Dia membuat rekayasa sedemikian rupa, pembantunya suruh pulang semua, kamar dikunciin, ya, berdua dengan Yusuf. Maka kalimatnya surat Yusuf ayat 24 di situ kalau kita perhatikan, walaqad hammat bihi. Wanita ini sudah sangat betul-betul berhasrat kepada Yusuf, sehingga dia membuat suasana sedemikian rupa. Yang menarik adalah kalimat berikutnya, wahamma biha, dan Yusuf pun pasti akan berhasrat juga kepada perempuan ini. Ya, karena cara dia menggoda, cantiknya tadi itu segala macam lah ya. Wahamma biha, tentu saja Yusuf akan tergoda juga. Laula arro'a burhana rabbi, seandainya saja Yusuf tidak melihat tanda-tanda besar dari Tuhannya. Ya. Apa tanda besar yang dimaksud di situ? Ini ada tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir yang lain, menjelaskan kepada kita bahwa tanda besar yang dimaksud tadi adalah tiba-tiba Nabi Yusuf teringat wajah ayahnya. Nah, itu ya. Tiba-tiba Nabi Yusuf teringat wajah ayahnya. Langsung nggak jadi. Langsung lari Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perzinahan itu tidak terjadi. Ya. Kalau nggak lihat ini, tadi kalimat Allah, pasti Yusuf juga akan tergoda. Ya namanya perempuan yang cantik apa itu segala macam ya. Laula, maka itu kalimatnya laula, seandainya saja tidak melihat wajah ayahnya, pasti akan tergiur juga. Tapi akhirnya tidak tergiur Nabi Yusuf. Akhirnya lari. Dan kita tahu kemudian bajunya Nabi Yusuf sampai robek ditarik oleh wanita itu. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya begini, kalau Bapak itu soleh, jadi Nabi Yusuf di seberang laut, di seberang mana sana, ya, lama sudah tidak jumpa dengan bapaknya, tapi terlindungi karena di seberang sana bapaknya adalah orang yang soleh. Nah itu, ya, bapaknya adalah orang yang soleh. Kita, anak-anak kita pasti akan pergi mungkin untuk belajar jauh dari kita, ya. Mungkin akan mencari atau mengejar impian mereka. Kita tidak sanggup 24 jam untuk menjaga mereka. Nggak bisa. Kalaupun video call sekarang bisa ditutup, bisa di ini dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Satu-satunya penjagaan yang paling benar, yang paling kuat adalah dengan meningkatkan kesolehan Bapaknya. Ya. Meningkatkan kesolehan Bapaknya. Yang kedua, terakhir ini, nanti kita sambung mungkin dengan tanya jawab. Surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, ya, berjalan bersama, beliau berdua melalui 3 kejadian. Di kejadian yang ketiga, beliau berdua membangun sebuah rumah yang sudah runtuh. Nabi Musa nanya terus, ini kenapa begini, kenapa. Akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan pada ayat ke-82, Allah tampilkan di situ, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini bangunan atau tembok yang kita pugar, yang kita renovasi ini milik 2 orang anak yatim yang tinggal di tempat ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tanahnya, di bawah tanah di rumah ini itu ada perbendaharaan harta untuk mereka berdua. Jadi kalau nggak dibangun rumah, nanti orang nempati tempat itu, dan akhirnya nanti harta benda itu tidak jadi untuk mereka. Maka kita berdua ini diutus, Nabi loh ya, diutus untuk membangun
memugar rumah itu. Perhatikan kalimat menariknya pada kalimat berikutnya, ya. Wa kana abuhuma shalihan. Bapak dari kedua anak yatim ini dulu semasa hidupnya adalah orang yang soleh. Adalah orang yang soleh. Fa'aroda rabbuka, maka, ini sebab akibat ya, maka Tuhanmu berkehendak ayyablugu asyaddahuma, untuk menjaga mereka berdua, anak yatim ini, sampai kepada masa dewasanya. Wa yastakhrija kanzahuma, dan pada waktunya nanti akan mengeluarkan isi kandungan di dalam tanah tadi yang akan bermanfaat bagi mereka, atau harta tadi itu. Perhatikan kalimatnya ya. Rahmatan mir rabbika, sebagai sebuah kasih sayang yang amat tinggi dari Tuhanmu. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai dua orang nabi diutus kepada anak yatim ini? Jawabannya cuma satu. Karena bapaknya, wa kana abuhuma sholihan, adalah seorang yang amat soleh selama hidupnya, masa hidup Bapak Ibu. Jadi luar biasa, ya. Hampir pasti kita ini akan mati duluan sebagai orang tua itu, ya. Hampir pasti lah ya, akan mati duluan. Nah, seperti surat Al-Kahfi ini, kita ingin terus menjaga anak-anak kita jauh sampai kita kalau sudah mati. Dan itu bisa kita lakukan, ya, dengan menjadi bapak yang soleh. Ibu-ibu, dorong suami menjadi bapak yang soleh, supaya anak-anak ibu dijaga Allah jauh setelah ibu wafat nanti. Nah, yang kedua, ya, keterbalikannya adalah ibu-ibu, bapak. Kalau hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini merasakan adanya kesolehan, adanya kemudahan untuk mencicipi agama ini, ketahuilah bahwa itu semua berasal dari kesolehan bapak, ibu-ibu, dan bapak-bapak semua. Boleh jadi beliau mungkin kelemar-kelemar selama hidupnya, tapi mungkin ibu-ibu nggak tahu pengorbanan apa yang sudah beliau lakukan, mungkin menolak uang yang haram selama masa hidupnya, dan itu betul-betul berat bagi beliau. Saya nggak mau uang haram ini. Ya. Kemudian beliau mungkin dijauhi oleh temannya, Allah sok munafik kamu, Allah ini. Kesolehan itulah yang sekarang Allah hadiahkan hidayah kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kita sebagai anak. Ya. Bukan karena kita. Enggak karena kita. Masya Allah, enggak karena kita. Ya. Karena bapak kita. Bapak kita. Punya kesolehan-kesolehan yang betul-betul luar biasa di dalam hidup beliau itu. Ya. Hidup beliau. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita semua adalah anak, ya. Kita semua berkewajiban memperbaiki hubungan kita dengan ayah kita masing-masing walaupun beliau sudah wafat. Jangan sampai ada dendam, ada kecewa, marah, enggak. Jangan. Bahaya untuk Anda, bahaya untuk anak Anda, bahaya untuk kehidupan Anda, bahaya untuk akhirat Anda. Tapi bapak saya tuh memang, mohon maaf ya, saya pakai kalimat ini ya. Tapi bapak saya tuh memang orangnya bajingan, Ustaz. Maaf ya, saya pakai kalimat ini. Karena ada yang seperti ini. Wah, kemudian beliau cerita, nih seorang ibu juga, cerita betapa bapaknya itu dulu waktu masa hidup itu meninggalkan ibunya. Saya lihat dia main perempuan, Ustaz. Saya lihat ini selalu kami semua masih kecil-kecil ditinggal tanpa tanggung jawab, ini itu bla 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 semua. Saya bilang ujungnya, Bu, ya. Siapa yang memboleh atau siapa yang mengizinkan ibu dalam kehidupan dunia ini punya bapak? Allah lah, Ustaz. Nah, ya. Siapa kemudian yang memilihkan itu? Si bapak yang ibu cerita tadi, bapaknya ibu itu. Apakah ibu punya andil dalam milih? Enggak ada dong. Siapa yang milihkan? Ya Allah, Ustaz. Loh, berarti kalau ibu sekarang komplain, wah, dendam, apa ibu berarti ingin mengatakan bahwa pilihan Allah nggak bagus? Ya nggak gitu juga. Ya maksudnya itu. Biar bagaimanapun beliau itu bapaknya ibu, bapak Anda. Darahnya mengalir di darah Anda. Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata yang ini lagi.
Sebajingan apapun dalam mata Anda, kalau Anda tidak bisa menerima dan memaafkan beliau, berarti Anda tidak bisa menerima Allah. Di mana orangnya sekarang? Ya sudah wafat, Ustaz. Apalagi udah wafat. Untuk apa lagi ada dendam itu? Ngapain lagi? Yang saya katakan adalah ibu nggak tahu. Dari semua cerita yang bajingan itu, boleh jadi ada satu kali dalam kehidupannya beliau itu, beliau menjadi orang yang soleh, menolak yang bukan haknya, tidak mau terhadap yang bukan haknya, satu kali doang. Dan satu kali itu Allah berikan reward berupa hidayah yang sekarang ibu terima. Ngaji ibu sekarang. Taklim, dengerin Quran. Nah, karena apa? Allah katakan, karena abuhuma salihan. Bapaknya adalah orang yang soleh. Gitu ya. Mungkin kacamata ibu terbatas, tapi kacamata Allah kan tidak. Saya bilang begitu. Ya. Jadi harus dimaafkan, lapangkan dada. Kesolehan yang ibu punya sekarang itu dari bapak. Dari bapak. Dan ibu mungkin nggak tahu itu. Ya, nggak tahu itu. Episode kehidupan mana yang Allah ganjar itu dengan kebaikan yang sekarang dihadiahi kepada ibu. Nggak boleh ibu memponis karena kacamata ibu terbatas. Kacamata Allah kan luas. Nah, ya kan? Kacamata Allah luas. Masya Allah. Ya, jadi itulah hubungan kita dengan ayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebagai nasab kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dengan jelas, gamblang di dalam Al-Qur'an, dan mari insya Allah kita ikuti petunjuk Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Bu Susi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Susi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasannya begitu, saya sampai ini Ustadz, penjelasannya begitu menyeluruh ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya mungkin? Bapak Ibu-Ibu? Saya Bu Susi. Dalam Injil? Saya Bu Susi. Oh ini Bu Erni mau saya Bu Susi. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, silakan. Masya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan hari ini. Ustaz, dari sekian penjabaran itu kan di Al-Balad tadi ya Ustaz, mencakup seluruh Al-Quran itu ternyata hubungan bapak dan anak. Sedangkan Rasulullah itu terlahir tanpa ayah Ustaz. Maksudnya dalam artian tidak bertemu dengan bapaknya. Tapi pribadi beliau jauh lebih apa ya Ustaz? Itu apa ya ibrohnya dari kita Ustaz untuk kita itu dengan kondisi yang seperti itu. Monggo Ustaz. Barakallah Ustaz. Iya. Langsung saya jawab ya Bu Susi. Ya, silakan Ustaz ya. Iya. Terima kasih Bu Erni. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Ya. Betul, Rasulullah tidak pernah jumpa dengan ayahnya. Demikian pula Nabi Isa ya, tidak memiliki ayah. Juga Siti Maryam, kalau kita kaji lebih dalam, ya sosok ayahnya juga tidak ada. Ya, jadi beliau juga seorang yatim. Tapi di ketiga orang ini, kalau kita perhatikan di dalam sejarah itu, memiliki, nah ini yang penting dari pertanyaan Bu Erni, memiliki sosok bapak. Nah itu. Bapaknya tidak ada, tapi ada sosok bapak. Maka itu tadi saya katakan di awal, beberapa kali saya sampaikan tadi, kalau bapak itu wafat, itu karuan sekalian. Maksudnya karuan sekalian itu mudah diterima bagi anaknya. Sehingga dia mudah-mudahan bisa mendapatkan sosok bapak. Dalam hal ini seperti Siti Maryam, sosok bapaknya adalah Nabi Zakaria yang merupakan pamannya. Begitu pula Isa, sosok bapaknya adalah Nabi Zakaria. Maka itu Nabi Isa dan Nabi Yahya yang usianya berdekatan ini, itu seperti adik kakak. Ya, karena sosok bapaknya kepada Nabi Zakaria. Nah, demikian pula Rasulullah. Kita tahu beliau memiliki sosok ayah yang luar biasa, yaitu kakeknya langsung, Abdul Muthalib. Orang yang betul-betul memiliki prinsip hidup yang luar biasa. Ya, terbukti ketika beliau menghadapi Abraha, pasukan bergajah. Terbukti ketika beliau menghadapi perpecahan kaumnya.
terbukti ketika beliau kemudian menemukan air Zam-Zam, ya, itu di Abu Thalib semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Tapi karena dulu belum ada Islam, ya, Rasulullah kan baru menerima Islam umur 40, ya, umur 40. Maka itu beliau juga bukan orang Islam dalam artian agamanya, ya, tapi ininya luar biasa. Jadi jawabannya adalah sosok, ya, sosok ayah. Ya. Demikian pula sedikit tambahan dalam pertanyaan ini, ibu-ibu, sebenarnya ada satu rahasia kecil, ya, Bu Erni dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada satu rahasia kecil di balik penyebutan istri-istri Rasulullah itu dengan nama Ummul Mukminin. Ya toh? Ya toh? Nabi Muhammad kan, Rasulullah itu kan menamakan istri-istri beliau Ummul Mukminin. Ya, ibunya orang-orang beriman. Lah, saya mau tanya, kalau istrinya adalah ibu kita secara ideologis, ya, sosok ibu kita, maka beliau siapa? Bapak kita, Ustaz. Nah, luar biasa, Masya Allah. Itulah dekatnya sosok. Dekatnya itu, ya. Itu sosok bapak, gitu, ya. Demikian kira-kira Bu Erni. Tapi tentu saja kalau dalam kehidupan kita, umpamanya misalkan anak tidak memiliki bapak atau bapaknya wafat, ya kita harus mencarikan sosok yang dekat dengan dia, yang mungkin Pak D-nya atau Pak Le-nya dari dari bapaknya, ya, gitu kira-kira gitu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, amin. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak lagi yang ingin bertanya. Ustadz, boleh saya bertanya, Ustadz? Monggo, Bu. Silakan. Jadi begini, ada yang dulu pernah menyampaikan kepada saya, ayahnya itu sudah meninggal kala dia itu usia 5 tahun. Terus dalam perjalanan hidupnya itu mungkin dia merasa dirinya itu kurang beruntung, begitu, Ustadz. Terus yang disampaikan tuh seperti ini, iya, aku seperti ini tuh soalnya aku nggak punya bapak. Coba kalau aku punya bapak mungkin berbeda. Saya tuh jadi bingung bagaimana harus menyanggah gitu, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya, jadi memang ada yang yang sama seperti ini, Bu. Sama seperti yang Ibu cerita itu, ada orang yang bikin bisnis bangkrut. Ya, rupanya begitu diajak ngobrol, ya, rupanya dia dendam sama bapaknya. Dendamnya tuh model seperti teman Ibu tadi. Itu perkataan dendam itu, walaupun dendam itu kan nggak harus yang wah saya mau ini, nggak gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak puas. Sama seperti orang yang saya ceritakan ini, bikin bisnis ini bangkrut, bikin bisnis itu, orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya ini, tapi apa-apa kok susah gitu, sampai dikejar debt collector macam-macam. Nah, rupanya, ya, dalam masa hidupnya dia anak bontot, ya, begitu dia lahir, 1 tahun kemudian bapaknya wafat. Nah, tadinya mereka adalah orang kaya, setelah bapaknya wafat, lambat laun jatuh miskin. Jadi dia tumbuh menjadi besar, remaja dan menjadi besar, itu seringkali dia mendapat cerita tentang bagaimana enaknya hidup kakak-kakaknya dulu, waktu bapaknya masih ada. Ya, wow, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, makanan ini, makan itu. Sekarang mereka miskin. Nah, tanpa sadar dia mendevelop di dalam alam bawah sadarnya, tadi, saya kurang beruntung. Kakak-kakak saya enak-enak makan dulu waktu bapak masih ada, lauk sampai 4-5 jenis, sampai ini kalau cerita ibu itu, nah gitu ya. Tapi giliran saya nggak dapat. Itu memang tidak terucapkan, tapi tersimpan. Nah, dalam kasus orang tadi, begitu dia bisa memaafkan bapaknya, kalau perlu datang ke kubur bapaknya, terus kalau perlu ingat-ingat fotonya, bayangkan wajahnya, bangun sholat malam, ini prakteknya begitu ya, bangun sholat malam doakan, tambahkan dalam doa itu, Pak, nah ya, atau ya, panggil ya, sesuai dengan ini, Pak, maafkan saya ya. Nah, selama ini saya salah, kok saya menghakimi Bapak. Itu dilakukan, saya bilang dilakukan. Saya kok selama ini menghakimi Bapak, saya kok merasa tidak puas, nggak kayak kakak-kakak saya ketemu Bapak, saya enggak, maafin saya ya Pak.
maafin saya juga sudah memaafkan kalau Bapak nggak sempat ketemu saya, nggak sempat. Masya Allah, berubah total, Bu, setelah itu. Setelah melapangkan tadi itu. Itu dendam, bentuk dendam. Walaupun kecil itu ya, di alam bawah sadar itu. Seperti kata-kata teman ibu, ya saya nggak punya bapak sih. Loh kan, nyalahin berarti. Ya, nyalahin bapaknya atau nyalahin Allah. Nah, harus meluangkan waktu, Pak, saya minta maaf ya, saya ini. Walaupun sudah tidak ada ya, secara doa, secara apa tuh, manggil gitu. Manggil bapaknya, meremkan mata, ingat wajahnya beliau, Pak, maafkan saya. Itu nyambung, Bu, nyambung. Ya, connect gitu, connect, dan luar biasa hasilnya. Seperti contoh tadi, sekarang bisnis ini jadi, bisnis A itu jadi orang kaya raya betul-betul, hidupnya enak betul, nggak sakit, ini nggak macam-macam. Dulu susah banget, itu kelihatan banget. Oh, ini kok susah, itu susah. Sudah mulai ini sedikit jatuh lagi, sudah sakitnya ini, sakitnya itu, macam-macam. Gitu ya, rupanya itu persoalan. Ya. Demikian, Bu, kira-kira. Oh iya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz? Di chat banyak Bu Susi yang bertanya. Oh, injih, sebentar saya baca. Kolom chat. Iya, iya. Sebentar. Ini ada yang bertanya dari Bapak Supriyadi. Bismillah. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Mohon bertanya, kalau seandainya ada anak yang menjadi tidak harmonis hubungan dengan Bapak, tetapi setelah berkeluarga itu bagaimana? Gitu, Ustadz. Iya. Pak Supriyadi, hubungan yang tidak harmonis dengan bapaknya itu akan berpengaruh kemana-mana. Termasuk nanti dalam berumah tangga, setelah berumah tangga, punya anak, itu dia akan mengulangi yang sama, gitu. Dan akan berdampak itu pasti. Tadi ya, contoh yang orang ekonomi, secara ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Maka memang betul-betul harus diperbaiki dulu. Kalau sudah terlanjur berkeluarga, misalkan sudah jalan berkeluarga, sudah punya anak, nggak ada salahnya. Kita perbaiki mulai sekarang. Kalau beliau masih hidup, datangi. Nggak apa-apa kita yang minta maaf duluan. Kita yang ngerti kok, kita yang ini. Tadi pegangan kita satu ya, ayat 82 surat Al-Kahfi. Kalau hari ini kita punya akses kepada ilmu agama, hidayah, itu pasti ada andil Bapak. Pasti itu. Cuman kitanya nggak tahu yang sebelah mana, saat kapan gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kemudian memperbaiki ini kepada ayah. Kalau sudah wafat, caranya tadi begitu. Ya, bayangkan wajahnya, minta maaf, ya, sholat malam kita doakan, minta maaf, sebut namanya, Pak, maafin saya, Pak, maafin saya, terus seperti itu. Demikian kira-kira, Pak. Bu Susi kayaknya masih di mute itunya, Bu, mic-nya. Oh iya, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau ada ungkapan atau hadis surga berada di telapak kaki ibu, apa ini juga kurang pas? Baik, terima kasih. Jadi memang hadis atau ungkapan seperti itu memang tidak boleh berdiri sendiri, apalagi cuma sekedar ungkapan. Surga di bawah telapak kaki ibu, ya mungkin itu ungkapan atau mungkin juga hadis. Saya kurang terlalu meneliti mengenai itu. Tapi yang jelas ada satu hadis yang sahih juga yang menyebutkan Rasulullah mengatakan seandainya boleh saya memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia lain, pasti saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Loh, berarti kalau hadis yang tadi surga di bawah telapak kaki ibu digandengkan dengan hadis ini atau ungkapan tadi digandengkan dengan hadis ini, kita sudah tahu, oh maksudnya begitu. Jadi surganya istri, surganya ibu itu kan ada di ininya kepada bapak, ya jadi dalam struktur rumah tangga itu begitu urutannya, gitu ya. Jadi memang tidak bisa kalau terpisah nanti seperti hadis tadi, seolah-olah derajat bapak
lebih rendah daripada ibu ya, sehingga keliru. Demikian kira-kira Bu Susi. Pada ibu yang bertanya. Baik, satu lagi ya Ustadz. Oh. Bagaimana kalau jika anak dititipkan di pesantren sehingga sosok bapak jadi Pak Kiainya? Terima kasih. Oh iya. Dari Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi yang bertanya. Tentu saja kalau bapaknya masih ada, ya tetap ya si bapak ini walaupun anak itu di pesantren, dia harus mengambil peran. Jangan sampai malah hilang, jangan sampai malah berganti kalau masih hidup bapaknya ya. Nah itu. Jadi tetap bapaknya ini harus meluangkan waktu, nengok pesantren, ngobrol, saling ketawa-ketawa, santai, enak-enak gitu, maunya main-main kepada anaknya ini ya Bu. Sentuhannya tetap harus dia yang pegang ya. Kalau bapaknya masih hidup, siapapun itu, mau Pak Kiai kek, siapa kek, kalau bapaknya masih hidup, ya tentu saja yang paling tepat adalah bapaknya. Ya, jadi umpamanya dia anak ini ke pesantren, Pak Kiainya memang orang yang soleh, orang yang baik, tetap bapak harus bisa mengambil peran itu, jangan sampai dilepaskan. Lain soal kalau bapaknya sudah wafat, nah itu silahkan menjadikan sosok Pak Kiai, apa guru, apa siapa yang menjadi tadi sosok ayah, atau Pak Le-nya ya, Pak D-nya, mau silahkan, atau kakeknya seperti Rasulullah, itu boleh. Ya, tapi selama bapaknya masih hidup, maka bapaknya lah yang harus mengambil peran itu. Ya, demikian kira-kira Bu Dewi. Rupanya ada satu lagi nih Ustadz, mohon maaf. Ya, monggo. Mohon izin mau tanya, apakah roh orang tua kita yang sudah berada di alam roh masih bisa melihat kehidupan keluarganya di dunia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi banyak riwayat ya yang menjelaskan mengenai itu, termasuk bahwa seorang yang sudah wafat itu juga bisa mengunjungi melalui mimpi kepada orang yang masih hidup. Nah, tapi mungkin nanti ciri-cirinya sangat spesifik, misalkan tidak berbicara dia dalam mimpi kita. Itu artinya dia memang bisa connect kepada kita ya, connect kepada kita. Tapi itu pembahasan yang lain lah, yang amat lebih yang lebih spesifik ya. Saya kurang punya referensi yang cukup. Ya saya kurang paham kalau detail-detailnya mengenai itu. Tapi berbagai riwayat menjelaskan mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi, bagaimana anak-anaknya ini, apakah anak-anaknya durhaka atau apa, bisa. Kira-kira demikian, Bu. Baik. Jadi, saya kira waktu sudah lewat pukul 11. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi sampai setengah siang ini kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa tentang surat Al-Balad. Bagaimana kita harus memperbaiki hubungan kita dengan ayah kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga dengan upaya kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, utamanya ayah, akan memudahkan langkah kita selanjutnya dalam melaksanakan amal soleh dalam meniti kehidupan ini di jalan Allah. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Akhirnya kami segenap pengurus mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Doni yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya hadir pada kajian Zoom kita pada pagi ini. Untuk doa, saya mohon Ustadz dapat memimpinnya. Begini Ustadz, mohon dipimpin doa. Baik, terima kasih Bu Susi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita mulai dengan istighfar ya sama-sama, agar Allah melembutkan hati kita dan agar Allah menanamkan pemahaman pesan dari Al-Quran tadi yang sudah kita pelajari sehingga kita mampu melaksanakannya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan